Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian strategi kepemimpinan. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. Sedangkan kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi kepemimpinan merupakan suatu proses, rencana yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dengan cara memengaruhi para bawahan yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi. Yang kedua yaitu ciri-ciri strategi kepemimpinan. Dalam ciri-ciri strategi kepemimpinan terdapat ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Sipatif. Di sini pemimpin strategis harus senantiasa waspada dalam mengamati kondisi industri untuk bisa mendeteksi ancaman, tantangan, dan peluang yang ambigu di hadapan bisnis mereka. Yang kedua, pikiran terbuka. Di sini pemimpin strategis harus mampu untuk melihat suatu masalah dari banyak sudut pandang untuk memahami penyebab dasarnya. Dalam melakukannya, mereka juga selalu mempertanyakan keadaan saat ini, bahkan sampai pemikiran diri sendiri dan pendapat orang lain. Namun, ini bukan berarti buruk. Mereka terkesan skeptis karena ingin mencoba memahami gambaran besar dari akar masalah tersebut. Barulah setelah mengulik dan mempertimbangkan banyak sisi, mereka akan mengambil tindakan tegas. Yang ketiga yaitu banyak akal. Setiap masalah pasti butuh solusi. Pemimpin strategis harus menghasilkan ide untuk itu dan menyajikannya. Namun titik terang itu mungkin tidak langsung bisa terlihat, maka ia harus menguji semua opsi dan skenario yang dimiliki untuk mendapatkan hasil terbaik. Meski begitu, bukan berarti ia memutuskannya dengan gegabah. Pemimpin strategis tidak ragu untuk melibatkan orang lain demi mendapatkan wawasan baru, menghilangkan keraguan dan menjajal semua kemungkinan sebelum menyimpulkan apapun. Keempat, mampu membuat keputusan dengan cepat. Seorang pemimpin strategis harus mampu membuat keputusan yang sulit sekalipun dengan cepat ketika dibutuhkan. Bahkan jika data yang ia miliki tidak cukup lengkap atau konkret, dalam proses decision making, posisi strategis sudah harus lebih dulu memperhitungkan segala manfaat, pengorbanan, dan resikonya, serta juga tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kelima, keterampilan diplomasi. Harus dalam menemukan titik temu ketika mendiskusikan rencana kerja yang sudah diputuskannya bersama stakeholder. Bukan cuma itu, pemimpin strategis juga mampu meyakinkan dan membangun kepercayaan di antara mereka untuk mencapai kesepakatan. Bahkan jika masing-masing stakeholder mungkin memiliki pandangan dan agenda yang berbeda, terlebih lagi pemimpin strategis juga harus mampu menghubungkan ide-ide mereka dengan nilai serta visi misi perusahaan. Yang keenam, tidak takut gagal. Segala keputusan punya konsekuensinya masing-masing. Kamu mungkin bisa memprediksinya sejak awal, tapi bisa juga tidak, itu wajar. Tidak semua harapan akan pasti terjadi seperti yang dimau. Jangan pernah takut gagal jika kamu ada di posisi ini. Yang ketiga yaitu teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, trait teoris. Teori karakter atau trait teoris yaitu untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan inteligensi, kemampuan memahami dan memecahkan masalah, karakter, inisiatif dan percaya diri, fisik sehat, kategori sosial, gender, kelas sosial atau etnik. Yang kedua, style teoris. Teoris yaitu gaya kepemimpinan yang baik, yaitu meliputi kepemimpinan yang autokratik, eksploitatif, partisipatif, dan demokratif, memberitahukan, menjajakan, mengikut sertakan, dan mendelegasikan. Yang ketiga, kontingensi teoris, yaitu teori ini mode kepemimpinan ada dua, yaitu yang pertama style depends of circumstance, yang terdiri dari pemimpin bawahan yang menjalin hubungan struktur tugas, tinggi rendahnya posisi atau otoritas kekuasaan. Kedua, gauge situation favorableness, yang terdiri dari pemimpin senantiasa berorientasi tugas orientasi anggota. Yang selanjutnya, peranan seorang pemimpin sebagaimana dikemukakan oleh Kartono sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana eksekutif, yang kedua sebagai perencana planner, yang ketiga sebagai seorang ahli expert, yang keempat sebagai mewakili kelompok dalam tindakannya keluar eksternal group representatif, yang kelima sebagai mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok controller of internal relationship, yang keenam bertindak sebagai pemberi gambaran atau pujian atau hukuman, yang ketujuh bertindak sebagai wasit dan penengah arbitrator
and mediator. Ke-8 merupakan bagian dari kelompok exemplar. 9 merupakan lambing daripada kelompok, symbol of the group. 10 pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. 11 sebagai pencipta atau memiliki cita-cita ideologis. 12 bertindak sebagai seorang ayah, father figure. 13 sebagai kambing hitam, scapegoat. Di samping itu juga bahwa pemimpin memiliki tugas yang diembannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelami kebutuhan-kebutuhan kelompok dan keinginan kelompoknya. Yang kedua, dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak yang realistis yang benar-benar dapat dicapai. Yang ketiga, yakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan hayalan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, karakteristik strategi kepemimpinan. Yang pertama yaitu visioner, kefasihan, dan konsistensi. Di sini memiliki visi yang jelas dan meyakinkan tentang kemana perusahaan harus pergi. Cukup pasti untuk mengkomunikasikan visi ini kepada orang lain dalam perusahaan dan secara konsisten mengartikulasikan visi mereka hingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Yang kedua, mampu mengartikulasikan model bisnis. Pemimpin strategis harus mampu untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan model bisnis yang akan digunakan perusahaan untuk mencapai visinya. Pemimpin strategis yang memiliki konsep yang jelas akan memastikan bahwa berbagai strategi tersebut cocok menjadi satu kesatuan yang kongruen dan membentuk suatu model bisnis yang valid dan meyakinkan. Yang ketiga, komitmen yang tinggi. Di sini menunjukkan komitmen terhadap visi dan model bisnis melalui tindakan, kata-kata, dan dengan memberi contoh. Yang keempat, mendapat informasi yang baik. Mengembangkan jaringan sumber-sumber formal dan informal yang membuat mereka mendapat informasi tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kelima, kesediaan untuk mendelegasikan dan memberdayakan. Di sini dijelaskan bahwa mendelegasikan dan memberdayakan bahwa secara efektif untuk membuat keputusan adalah alat motivasi yang baik. Pada saat yang sama, para pemimpin yang cerdik mengakui bahwa mereka perlu mempertahankan kendali atas keputusan-keputusan kunci tertentu. Yang keenam, menggunakan kekuatan secara cerdas. Di sini dijelaskan bahwa memainkan permainan kekuasaan dengan keterampilan dan upaya untuk membangun konsensus daripada menggunakan otoritas mereka untuk memaksakan ide. Yang ketujuh, kecerdasan emosi. Di sini dijelaskan bahwa menggambarkan sekumpulan atribut psikologis yang ditunjukkan oleh banyak pemimpin yang kuat dan efektif, termasuk kesadaran diri, pengaturan diri sendiri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Terima kasih.